Allah menyebutkan dalilnya tentang tidak boleh membunuh diri ini dalam surah An-Nisa ayat 29 sampai 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa dhulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang terhadap kalian. Dan barang siapa yang berbuat demikian, sengaja membunuh dirinya dengan melanggar hak dan aniaya, Allah sudah suruh rawat diri, tidak boleh dirusak, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang mana kamu dilarang untuk mengerjakannya. Niscaya kami akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu atau dosa-dosa kecilmu, dan kami memasukkan kamu ke tempat yang mulia atau surga. Ayat ini kata ulama, wala taqtulu anfusakum, di potongan pertama ayat, jangan kalian bunuh diri kalian, jangan kalian binasakan diri kalian, masuk dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Sekecil apapun penyebab kita jadi mati, rusak tubuh kita, dosa. Ulama mengatakan tentu larangan-larangan seperti ini berlaku pada hal-hal yang memang belum ada dalil yang mengkhususkannya. Ini masih umum ya. Seperti kasus kalau kita lagi masuk di kancah peperangan akan jihad, lalu kita menerobos pasukan musuh, akhirnya kan kita jelas akan binasa, kita akan mati. Ini berbeda, ini pengecualian, pengkhususan, karena memang kita disuruh untuk mencari mati syahid itu. Tapi ini orang sengaja balap-balapan, ugal-ugalan, tahu nih kalau jatuh bocor kepalanya, mati, bunuh diri itu, nggak boleh, nggak ada alasan syar'i. Tunjukin kehebatan sama teman-teman, bisa loncat dari sebuah tempat tinggi gara-gara dipuji-puji lalu buang dirinya. Nasib-nasiban mau patah, mau mati. Ini untuk apa? Untuk apa ini? Dan yang sengaja mendorong-dorong dia itu supaya ayo kamu hebat, itu juga termasuk mendapatkan dosa sama karena dia menyebab ya. Ini yang ini dapat dosa bunuh diri, yang ini dapat dosa membunuh orang. Dia penyebabnya. Waktu kita membahas dosa besar kedua masalah membunuh, saya pernah jelaskan. Kita bisa membunuh orang, kadang-kadang kita nggak sadar, seperti suami bisa bunuh istrinya. Ya. Misal ada listrik di rumah terbuka, istri sudah bilang, ini mas, ini ya bang, tolong bantu. Ini listriknya terbuka, nanti saya sama anak-anak kesetrum. Oh ya nanti, suaminya bilang. Pergi, lalu kemudian istrinya habis ngepel, nggak sengaja kesentuh, mati, kesetrum, mati. Suaminya dapat dosa membunuh tuh. Kewajiban dia. Istri juga bisa membunuh suaminya. Makanan sudah rusak, jelas nggak boleh dimakan, daripada dibuang makan aja deh, dikasih makan suaminya, keracunan mati, istrinya dapat dosa itu, membunuh. Jadi hati-hati, ini semua bisa masuk kepada hal-hal. Jadi tidak selamanya harus nusuk orang, tidak selamanya juga bunuh diri, nusuk diri sendiri, tapi ugal-ugalan dalam hal-hal yang tidak ada gunanya, maka itu juga termasuk membunuh diri. Nggak boleh sama sekali, nggak boleh ya. Ada ajalnya. Bahkan kata Nabi SAW, teman-teman sekalian, dalam sebuah hadis, jangan kalian berharap mati. Kita tahu kita akan mati, tapi jangan berharap mati gara-gara cobaan, mati aja deh. Jangan. Kata Nabi SAW, jangan. Kalau kalian betul-betul memang sudah tidak tahan dengan sebuah cobaan, ucapkan, ya Allah, hidupkan saya kalau hidup lebih baik, matikan saya kalau mati lebih baik. Ada ucapan santunnya. Jadi kita harus tahu, orang beriman tahu teman-teman, cobaan itu bisa kita lewatin. Bisa kita lewatin, bukan tidak bisa. Dan cobaan itu akan datang peninggian derajat, pengampunan dosa, dan banyak hal-hal poin yang pernah saya jelaskan akan manfaatnya cobaan-cobaan yang datang kepada kita. Jadi jangan pernah bunuh diri teman-teman, karena hal yang sekecil apapun bisa menjadi penyebab, dan dosa itu sudah mati kemudian dosa, dan bunuh diri dosa besar. Hati-hati, berarti akan ada azab kubur, akan memberatkan timbangan dosa pada hari kiamat, ada kemungkinan besar akan masuk ke neraka. Karena sulit mempertemukan antara dosa bunuh diri dengan amal-amal ibadah yang kita kerjain, bisa saja dia jauh lebih berat daripada amal ibadah kita. Maka jangan menganggap remeh, jangan menganggap remeh masalah dosa seperti ini. Yang kedua, beliau mengangkat